Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Pelaksana Seminar Ibu Widya Amalia Riswati, yang kami hormati Pembina Kepegawaian selaku pakar pengembangan karir Ibu Sofi Lailatul Hasanah, serta rekan-rekan yang kami banggakan. Terima kasih atas kehadiran Anda semua pada acara pagi hari ini yang bertemakan pengembangan karir di bidang administrasi perkantoran. Sebelum memasuki acara hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tasyatul Amalia yang akan menjadi Master of Ceremony pada acara hari ini. Pada seminar kali ini kita akan membahas langkah-langkah penting yang Anda dapat untuk pengembangan karir di bidang administrasi perkantoran, tips dan trik dari pakar pengembangan karir, serta peluang-peluang karir yang akan ada di masa depan. Selanjutnya saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi oleh Ibu Sofi Lailatul Hasanah, yang keempat sesi tanya jawab materi, dan yang kelima penutupan. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Seminar kepada Ibu Widya Amalia Riswati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Jati selaku pimpinan Lab Perkantoran, yang terhormat Bapak dan Ibu tamu undangan dan semua peserta seminar yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, saya Widya Amalia Riswati selaku Ketua Pelaksana Seminar Pengembangan Karir Laboratorium Perkantoran mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Tentunya kita sudah tidak sabar menyimak pemaparan materi pengembangan karir di bidang administrasi perkantoran dari Ibu Sofi Lailatul Hasanah. Semoga acara seminar pengembangan karir laboratorium perkantoran berjalan lancar hingga akhir acara. Sekiranya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Widya Amalia Riswati atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh Ibu Sofi Lailatul Hasanah dan sesi tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Ibu Inayatul selaku moderator. Kepada Ibu Inayatul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Inayatul Maslahah yang akan menjadi moderator pada acara hari ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Sofi Lailatul Hasanah tentang pengembangan karir di bidang administrasi perkantoran. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab mengenai materi yang disampaikan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke inti acara. Sebelum masuk ke inti acara, saya akan membacakan CV narasumber kita pada hari ini. Ibu Sofi Lailatul Hasanah merupakan pembina kepegawaian di Lembaga Administrasi Negara. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 7 tahun dan dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan karir, dan manajemen talenta. Beliau juga berpengalaman memberikan bimbingan karir kepada pegawai lintas sektor serta merancang kebijakan pengembangan karir yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Beliau menempuh pendidikan sarjana psikologi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009 sampai 2013 dan pendidikan Magister Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Indonesia pada tahun 2014 sampai 2016. Pada saat ini beliau bekerja di Lembaga Administrasi Negara sebagai pembina kepegawaian.
Jadi pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi yang sangat menarik tentang pengembangan karir di bidang administrasi perkantoran. Kami berharap apa yang beliau sampaikan nanti dapat menambah pengetahuan dan membuka wawasan baru bagi kita semua. Kepada Ibu Sofila Latul Hasanah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini saya akan membahas tentang pengembangan karir di bidang administrasi perkantoran. Jadi bidang administrasi perkantoran menawarkan banyak peluang untuk pengembangan karir. Dengan adanya perkembangan teknologi dan kebutuhan perusahaan yang terus berubah, kemampuan dalam administrasi sangat dibutuhkan dalam seminar ini. Kita akan membahas langkah-langkah dan strategi untuk mengembangkan karir di bidang administrasi perkantoran. Yang pertama, kita akan membahas keterampilan yang perlu dimiliki dalam mengembangkan karir di bidang administrasi perkantoran. Yang pertama yaitu keterampilan untuk manajemen waktu. Dengan kemampuan manajemen waktu yang baik, kita dapat mengatur waktu dengan baik supaya semua tugas selesai tepat waktu. Kemudian yang kedua ada komunikasi efektif. Dengan kemampuan komunikasi efektif, kita dapat berbicara dan menulis dengan jelas, baik ke rekan kerja maupun atasan. Yang ketiga adalah keterampilan organisasi yang baik. Dengan keterampilan ini, kita dapat mengelola dokumen dan informasi dengan rapi, sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Dan yang terakhir ada pemahaman teknologi. Kita harus bisa menguasai aplikasi seperti Microsoft Office, yang diantaranya ada Word, Excel, PowerPoint, serta software administrasi lainnya untuk menunjang kebutuhan administrasi perkantoran. Kemudian kita akan membahas peluang karir di bidang administrasi perkantoran. Yang pertama ada staf administrasi. Staf administrasi ini bertugas untuk mengerjakan tugas-tugas harian administrasi dalam kegiatan operasional kantor. Yang kedua adalah sekretaris eksekutif. Sekretaris eksekutif ini bertugas untuk membantu manajer senior dalam mengelola kegiatan harian mereka. Yang ketiga ada manajer administrasi. Manajer administrasi ini bertugas mengelola tim administrasi dan memastikan operasional kantor berjalan dengan lancar. Kemudian yang keempat sebagai office manager. Office manager ini bertanggung jawab atas operasional kantor secara keseluruhan termasuk sumber daya manusia dan fasilitas kantor. Yang terakhir ada kepala bagian administrasi. Kepala bagian administrasi ini bertugas memimpin seluruh divisi administrasi dan merancang strategi administrasi perusahaan. Kemudian ada beberapa tips sukses dalam berkarir. Yang pertama adalah kita harus bisa membangun jaringan. Membangun relasi dengan rekan kerja atau orang-orang di industri bisa membuka banyak peluang untuk berkarir di bidang administrasi perkantoran. Yang kedua, evaluasi diri. Kita harus menilai kinerja dan keterampilan sendiri, lalu cari cara untuk berkembang agar keterampilan itu bisa menjadi lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, kita juga harus mempelajari bidang lain. Jangan hanya fokus pada bidang administrasi saja, tetapi kita juga bisa belajar bidang lain seperti keuangan atau HR untuk memperluas pengetahuan. Yang terakhir, kita juga harus menetapkan tujuan, buat rencana jangka pendek dan juga rencana jangka panjang dalam karir kamu, lalu fokus untuk mencapainya. Jadi kesimpulannya, mengembangkan karir di bidang administrasi perkantoran butuh usaha untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan. Dengan mengasah keterampilan, belajar hal-hal baru, dan membangun jaringan yang kuat, kamu bisa membuka lebih banyak peluang dan mencapai kesuksesan dalam karir di bidang administrasi perkantoran ini. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Ibu Sofila Latul Hasanah atas pemaparan materi yang sangat mendalam dan informatif. Kami yakin banyak hal baru yang bisa kita pelajari dari pemaparan tadi. Sebelum kita mengakhiri sesi, kami buka kesempatan bagi para peserta untuk mengajukan pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Saya akan mempersilakan beberapa penanya untuk bertanya secara langsung. Mohon menyebutkan nama dan instansi sebelum bertanya. Izin bertanya,
Saya Tasyatul Amalia dari Universitas Jenderal Sudirman, izin bertanya. Bagaimana perkembangan teknologi seperti otomatisasi dan AI akan mempengaruhi peran administrasi perkantoran? Langkah apa yang bisa diambil untuk tetap relevan di tengah perubahan tersebut? Terima kasih. Izin bertanya, saya Vidya Amalia Suharti dari instansi Universitas Jenderal Sudirman. Izin bertanya, bagaimana peran administrasi perkantoran dapat dikembangkan untuk tidak hanya mendukung operasional sehari-hari, tapi juga memberikan kontribusi strategi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu bagaimana perkembangan teknologi seperti otomatisasi dan AI akan mempengaruhi peran administrasi perkantoran dan langkah apa yang diambil untuk tetap relevan di tengah perubahan tersebut. Ya, jadi perkembangan teknologi khususnya otomatisasi dan kecerdasan buatan atau yang sering kita kenal dengan AI secara signifikan mengubah peran administrasi perkantoran. Tugas-tugas rutin seperti pengelolaan data, penjadwalan dan manajemen dokumen kini dapat diotomatisasi, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. AI juga memungkinkan analisis data yang lebih mendalam, membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Untuk tetap relevan di tengah perubahan ini, para profesional di bidang administrasi perkantoran perlu melakukan upskilling dan reskilling, yaitu meningkatkan dan memperbarui keterampilan mereka agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berkembang. Fokus pada pengembangan keterampilan digital, pemahaman tentang AI, serta kemampuan analisis data menjadi semakin penting. Selain itu, keterampilan soft skill seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah tetap penting, karena aspek-aspek ini sulit untuk digantikan oleh mesin. Dengan proaktif dalam mengembangkan keterampilan baru dan beradaptasi dengan teknologi, para profesional administrasi perkantoran dapat mempertahankan relevansi mereka dan bahkan menemukan peluang baru dalam era digital ini. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vidya. Pertanyaannya itu bagaimana peran administrasi perkantoran dapat dikembangkan untuk tidak hanya mendukung operasional sehari-hari, tetapi juga memberikan kontribusi strategis dalam pencapaian tujuan perusahaan. Peran administrasi perkantoran dapat dikembangkan menjadi lebih strategis dengan beberapa cara. Pertama, administrasi tidak hanya mengelola tugas rutin, tapi juga bisa berperan dalam analisis data operasional untuk memberikan wawasan penting bagi pengambilan keputusan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang alur kerja dan efisiensi perusahaan, staf administrasi dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Yang kedua, dengan keterlibatan dalam manajemen proyek, administrasi bisa berkontribusi pada pelaksanaan inisiatif strategis seperti digitalisasi atau pengembangan bisnis. Hal ini membutuhkan peningkatan keterampilan manajemen, penguasaan teknologi baru, serta pemahaman lebih mendalam tentang visi dan tujuan perusahaan. Terakhir, peran administrasi yang lebih strategis juga melibatkan keterampilan komunikasi yang efektif untuk mengkoordinasikan berbagai departemen, sehingga memastikan semua pihak bergerak ke arah yang lebih dalam mencapai tujuan perusahaan. Terima kasih kepada para peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sofila Nur Hasanah atas materi yang sangat bermanfaat dan atas waktu yang telah diluangkan. Ibu Sofila Nur Hasanah, silakan kembali ke tempat. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat memberikan banyak manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bu Sofi Lanatul Hasanah telah memaparkan materi yang sangat luar biasa untuk para hadirin. Agenda selanjutnya adalah pemberian sertifikat
kepada Ibu Vidya Amalia dipersilakan. Dokumentasi setelah pemaparan sertifikat, selanjutnya akan kami pandu untuk sesi dokumentasi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, sebelum saya tutup acara seminar ini, mari berfoto bersama untuk mendokumentasikan kegiatan pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini dan perhatian rekan-rekan semua. Pada hari ini saya selaku Master of Ceremony izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.